Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas-mas dan mbak-mbak masih eksis di channel ini. Kali ini saya akan melanjutkan gambar tampak ya. Gambar tampak yang akan kita gambar duluan itu adalah tampak depan ya. Nah, langkah-langkahnya untuk menggambar tampak yang pertama adalah kita siapkan dulu format kertasnya ya. Kita copy nih format kertas ini ke atas, kliknya di sini supaya jaraknya sama. Nanti kliknya lagi di sini ya. Nah, di sini akan kita gunakan menggambar tampak depan ya. Kemudian kita akan membuat garis bantu ya di sudut denah lantai 1 sebelah kiri di sini, bawah ya, bawah. Nah, seperti ini. Kemudian denah lantai 2 yang sudah kita putar ini kita kembalikan lagi supaya sama dengan denah lantai 1, dimana potongan 22 menghadap ke atas ya. Kita putar nih supaya potongan 22 menghadap ke atas. Kliknya di sini, kita putar ke sana. Nah, ini potongan 22 sudah menghadap ke atas sesuai dengan denah lantai 1. Kemudian ini kita pindah, kita move ya. Nah, move, kliknya di pojok sebelah kiri atas, naruhnya di ujung garis bantu ini. Nah, jadi antara denah lantai 1 dengan lantai 2 ini lurus ya. Tuh langkah yang pertama. Yang kedua, kita akan memproyeksikan dinding di lantai 1 dulu. Jadi kalau membuat tampak depan itu artinya kita berdiri di depan rumah motret ya, motret rumah itu ya, mana yang terlihat sudut-sudut dindingnya mana, itu yang kita proyeksikan ya. Kita proyeksikan dulu pakai garis gambar sudut-sudut dinding ya yang terlihat dari depan. Nah, yang pertama adalah pagar. Kalau pagar ini kita buat garisnya 2, karena kalau dilihat dari depan pasti ada 2 sudut yang terlihat tuh ya. Nah, yang kedua ini sudutnya kita taruh di sini ya, garis proyeksinya. Pagar yang ini nggak usah, karena kita seolah-olah berdiri di dalamnya pagar ya. Terus sudut ini, nah sudut dinding ini, kolom ini nggak kelihatan ya, karena rata dengan dinding, nggak kelihatan. Plester hilang ya, bukan hilang ya, nggak kelihatan ya. Kolom ini juga nggak kelihatan ini nanti, karena rata atau tebalnya sama dengan dinding ya. Kemudian geser lagi ke kanan, ini sudut dinding ini kelihatan, kolomnya nggak kelihatan, sudutnya aja, karena ini juga rata dengan dinding gitu ya. Kolom ini juga nggak kelihatan, kolom ini juga nggak kelihatan. Nah, kolom ini juga nggak kelihatan sebenarnya, tapi karena dindingnya ke depan ya, kemudian ada 2 garis di sini ya, kita proyeksikan ya. Kalau pagar kelihatan 2 gitu ya. Nah, seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Jangan sampai nanti kolomnya diproyeksikan semua, itu salah ya, karena kolom di sini tidak bisa terlihat karena tebalnya sama dengan dinding gitu ya. Nah, kalau sudah, kita buat garis muka tanah di sini. Garis muka tanah yang kita buat itu adalah garis muka tanah yang tinggi ini, bukan yang rendah ini, karena tingginya nggak sama nih ya. Kita buat muka tanah yang tinggi ini tuh ya. Di sini di agak bawah aja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, yang bagian bawah kita potong. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita akan tentukan tingginya lantai 2. Itu ngambilnya bisa dari potongan 1-1, bisa dari potongan 2-2, terserah ya. Kita mulai dari permukaan lantai 2 ini, kita buat garis agak panjang seperti ini. Kemudian kita move ya,
kliknya di permukaan tanah yang tinggi, itu ini jangan salah nanti, nih yang tinggi, naruhnya di sini naruhnya, naruhnya di sini. Kita perpanjang garis tingginya lantai 2 ini, kita perpanjang, kita potong. Kalau sudah kita potong, yang ini juga potong. Ini lantai 1. Nah, lantai 2-nya seperti apa? Ya kita proyeksi lagi. Ya, tapi kita proyeksinya dari lantai 2 gitu ya. Kalau tadi lantai 1 ya dinding lantai dinding lantai 1, karena ini lantai 2 ya dinding lantai 2 yang dipakai gitu ya. Kita buat garis proyeksi lagi menggunakan konstruksi lain. Kita mau dulu mulai pagar lagi biar nggak bingung. Nih, kemudian kita copy, kita letakkan di sudut-sudut yang lain yang terlihat di lantai 2. Sudut ini terlihat, nih dinding ini, sudut dinding ini terlihat ya. Nah, kemudian sudut dinding yang ke depan ini juga terlihat nih, ini sama ini terlihat nih ya. Yang terakhir adalah pagar sebelah kanan, ini dibuat garisnya 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita lihat dari lagi ke atas, kita potong nih, kita potong batanya di garis lantai 2, yang dipotong yang bawah ini. Nah, ternyata seperti itu artinya ya. Sekarang berikutnya kita tentukan dinding lantai 2. Itu bisa menggunakan potongan 1, juga bisa menggunakan potongan 2. Kalau menggunakan potongan 2 itu di sini, di dinding lantai 2 itu. Kalau menggunakan potongan 1 itu di sini, tinggi lantai tinggi dinding itu. Ya sama aja sih sebenarnya, mau pakai yang 1 atau yang 2 ya. Di sini kita agak panjang, kita move lagi, kliknya di permukaan tanah yang tinggi, naruhnya juga di permukaan tanah yang tinggi ya. Kalau sudah ini kita perpanjang sampai di sini ya, kita perpanjang. Kalau sudah dipotong bagian sisanya, ini sama ini dipotong ya. Nah, jadi sudut dinding lantai 1 sama lantai 2 sudah tergambar di sini ya. Tinggal kita membuat ini, ada kanopi, ada teras ya, kita buat. Kita lihat dulu gambarnya. Pertama ini kanopi atau atap dak yang di atas di lantai 2. Ini dari mana proyeksinya ya? Itu diproyeksi dari sini. Itu adanya hanya di potongan 1-1. Ini yang kita proyeksi. Ini kita proyeksi ke samping ya, kita copy, habis itu kita letakkan di bawahnya ini kanopi atau cor atap dak di lantai 2. Kemudian yang lantai 1 ini teras sekalian ya, ini kita proyeksi ke sini gitu ya. Jadi ada 2 ya, di sini. Kemudian ini kita move, kliknya di permukaan tanah yang tinggi, kliknya lagi di tampak itu juga di permukaan tanah yang tinggi ya. Nah, kalau udah kita perpanjang sampai ujung sini kalau perlu ya. Nih ya, kita perpanjang. Nah, ini kita perpanjang. Kemudian kita lihat gambarnya, ini sampai di mana batasnya gitu ya. Ternyata ini sampai di sini aja belok ya. Ya kita sesuaikan tuh, pakai fillet juga nggak apa-apa. Ini sama ini sama ini gitu ya. Terus yang bawah seperti apa? Kita lihat, ternyata yang bawah lanjut juga ke sana gitu ya. Berarti kita fillet juga gitu. Yang ini gandengannya ini, yang ini gandengannya ini gitu ya. Kemudian yang
sini, yang sebelah sini nih, yang ini sebenarnya proyeksi dari mana nih ya? Ini diproyeksi dari denah lantai 2 ya, ini atas ini ya, kita proyeksikan ke atas. Nah, ini kita mau kita taruh di sini ini ya, di dinding kanopi yang sebelah kiri ya. Nah, kalau sudah kita lihat di atas. Nah, hanya sampai di sini aja batasnya. Yang sebelah kiri dipotong, yang ini juga dipotong, ini atas sama bawah dipotong tuh ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Oke, lanjut kita lihat lagi. Nah, sekarang di sini ternyata pintu ruang tamu itu tertutup oleh dinding ini ya. Nah, ini baru kelihatan di tampak depan ya. Di denah nggak ada ini dinding yang memang sengaja nggak digambar ya, supaya kita untuk memahami ya, supaya untuk mengetahui kita paham atau tidak gitu ya. Seharusnya di denah itu di depan ini ada dinding ya. Kalau lihat tampaknya seperti itu, ini ada dinding ya. Dan pintu ruang tamu ini nggak akan kelihatan karena di sini ada dinding kalau dilihat dari depan. Panjangnya berapa dinding ini ya, sampai kira-kira nutup pintu ini ya. Kalau gitu kita buat garis proyeksi di lantai 1 supaya ini nutup, atau kita buat ini, kita buat dinding aja sekalian di situ, kita tambah ya, karena baru kelihatan di tampak depan. Kita tambah, kita bikin pakai rectangle add misalnya 50,15. Nah, seperti ini misalnya. Kita pindah dulu ke sini ya. Nah, seharusnya ada dinding tapi sampai nutup nutup pintu ini ya. Kemudian ini kita sampai di sini aja lah. Kita buat dinding ini kayak macam tiang teras ya, tapi dari dinding gitu ya, dari dinding ya. Nah, ini kita perpanjang, kita straight aja di sini ya, seperti itu ya. Kalau sudah ini kita hapus. Nah, kita hapus ya. Nah, ini kita potong telaman yang masuk ke ini, kita potong. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau berupa dinding tentu harus ada kolomnya nih, 2 ini ya. Kita buat aja pakai kolom layar kolom ya. Gunakan rectangle ya di sini ya. Nah, di sini kita buat 20 ya, 20 add 20,15. Nah, seperti itu. Ini kita move ke bawah. Ini kita move ke bawah seperti ini ya. Kemudian ini kita copy di sini. Ini kayak macam dinding ya, tapi itu sebenarnya tiang teras itu ya, tiang teras gitu, ya. Kalau sudah tengahnya bisa dibuat dinding, ini kita hapus, kita kopikan dinding yang pendek aja ini ya, kita copy aja ke sana ya, sini ya. Nah, sini aja yang lewat kita hapus ya, yang lewat kita hapus. Nah, ini kita hapus, kita potong. Yang ini juga kita potong ya, kita potong ya, seperti itu ya kira-kira. Nah, ini karena baru terlihat di tampak depan ya. Tuh, habis itu kita arsir ya. Nah, seperti biasa kita arsir. Kemudian ini kita solid ya. Solid.
ini sama ini solid. Nah, harusnya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang ini kita proyeksi ke atas. Sudah kayak construction lain lagi. Kamu harus ini ya. Nah, ini ya. Nah, itu sampai di mana itu ya? Kita lihat gambarnya tampak depan. Nah, ternyata ini ya, itu sampai lurusnya ini di sebelahnya apa, tiang yang berjajar ini ya, pas di situ ya. Berarti ya ini batasnya ya, batasnya ya ini sudah ya. Kalau sudah kita potong nih, kita potong yang atas, kita potong yang bawah, kita potong. Kita masukkan layar garis gambar lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ke gambarnya seperti apa. Nah, di sini ternyata lurus ya, atau nyambung ya, nyambung tuh. Nah, ini ya. Nah, ini ternyata harus dipotong karena nggak terlihat ya. Ini juga nggak terlihat. Oh, salah ya, kita undur dulu. Nah, yang ini yang harus dipotong, ini yang harus dipotong. Nah, seperti itu. Ini juga potong, nggak terlihat ya. Ini juga dipotong ya, ini dipotong ya tuh ya. Nah, seperti ini kira-kira, dilihat di gambarnya juga sama ini ya. Kalau ini garis apa ini? Ini garis ornamen aja ya, mungkin ini bisa pasangan batu alam atau apa ya. Ini cuma batas ornamen aja. Sekarang kita akan buat ini tiang yang berjajar ini ya, tiang yang berjajar nih di denah lantai 1 adanya ini. Nah, ini kita proyeksikan nih ya, pakai garis gambar. Kita move dulu ini, di situ kita copy. Ini copy ke sini, ke setiap sudut ya, sudut kolom ornamen ya yang berjajar ini. Ini ke sini ya. Udah semua. Kalau sudah, kita lihat di atas. Nah, ini dipotong nih, yang bawah dipotong, yang atas dipotong. Ini potong, kemudian yang ini dipotong. Sampai di sini aja. Nah, seperti itu ya. Itu. Nah, itu. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ya, pas. Oke, kalau sudah, kita akan lihat ini apakah ada garisnya di sini. Nah, ya. Oh, ternyata nggak ada ya. Jadi garisnya hanya sampai di sini aja ya, cocokkan aja. Ini dihapus berarti, dihapus. Nah, seperti itu ya. Kalau di garis ini masih ada ya, masih ada nih sama ini ya, masih ada. Nah, ya. Oke, habis itu kita akan memproyeksikan atapnya ya. Atapnya kita proyeksikan. Atap lantai 2 dulu yang kita proyeksikan. Itu proyeksinya dari potongan satu-satu. Di sini puncak kuda-kuda ini kita proyeksikan. Ya, kita proyeksikan ke sini puncak kuda-kuda. Nah, kemudian ini tebelnya genteng ini kita proyeksikan. Kita copy aja ya biar cepat. Ini tebelnya genteng ini sama ini ya. Kemudian terakhir di sebelah bawah ini kita proyeksikan ya. Nah, kalau sudah, ini kita move. Kita move, kliknya di permukaan tanah yang tinggi sama seperti tadi. Nah, kliknya di sini juga di permukaan tanah yang tinggi.
tuh ya. Nah itu yang pertama, ini kita fillet dulu ke sana biar nyambung ini sama ini ya. Nah habis itu ini kita proyeksi ke sana, kita perpanjang ya, kita perpanjang sampai sana. Nah seperti itu ya. Jadi ini les plan, ini puncaknya atap. Berarti tinggi dinding ini sudah nggak kelihatan lagi di antara ini karena tertutup atap sudah. Oleh karena itu kita potong di sini. Nih kita potong ya. Kemudian ini dipotong ya. Ini hapus, ini diteruskan ke atas ya. Teruskan ke atas ini. Nah seperti itu. Nah sekarang keluarnya atap ini. Keluarnya atap ini berapa? Nah itu proyeksinya dari sini ya, sama dengan ini, tinggal ini proyeksikan ke atas dari potongan satu-satu dari dua-dua ya. Ini tinggal kita proyeksikan ke atas saja di pinggir ini. Nah kita lihat di sini ya. Jadi ini gunakan untuk motong ini. Nah kalau sudah, sisanya atas bawah dipotong ya. Ini caranya buat gambar tampak seperti ini ya. Nah tuh. Terus yang bawah, atap yang bangunan yang enggak bertingkat ya, di sini sudah ada ya, di sini sudah ada, tinggal proyeksikan apa, tinggal copy aja ini yang di copy. Oh ini dibuat garis dulu ya, ini dibuat garis dulu. Terus les plan 1, 2, 3 ini ya. Nah ini sudah, ini di move ke atas, ini di move ke atas ini. Nah terus diperpanjang sampai sini ya. Nah sampai sini udah. Nah ternyata garis ini sudah tertutup ya, jadi nggak perlu dibuat, dan ini juga tertutup ya, jadi dipotong di sini nih. Yang ke sana biarkan dulu. Nah ini digunakan untuk motong ini dipotong, ini dipotong ya, ini dilanjut dulu ya, baru dipotong. Nah seperti itu ya, ini ya tuh. Baik, kemudian apa namanya, hubungan ya, hubungannya dipasang kalian. Kita kemarin sudah punya gambar hubungan, kayaknya tinggal keluarin aja di sini. Hubungan. Nah ini ya, genteng hubungan. Oh ini hubungan. Nah ini, oke. Taruh di sini ya. Kalau udah copy, oke, taruh di sini ya, depannya ya, terus ya. Nah kalau melewati garis ini di extrude dulu dipotong. Ya. Nah ini ternyata apa namanya, harus lebih tinggi dari hubungan ya. Ini minimal 15 cm lah ya. 15 kita. Nah seperti ini ya, untuk tutup supaya ndak air nggak apa namanya melimpah ya, melimpah keluar. Kita perpanjang dulu. Nah seperti ini, kita
toh. Nah ini ya, yang atas juga dikasih hubungan ini ya, yang atas ini kasih hubungan di copy ya, ini copy ke sini, copy ke sini terus ya. Kalau mau biar cepat di copy dulu semua terus sini ya, terus ya. Nah ini yang ini dihapus. Nah ini juga harus apa, tingginya harus melebihi genteng hubungan ya, ini kita buat garis bantu di sini. Nah di sini kemudian offset 15 ke atas. Nah seperti ini, kemudian kita perpanjang ini. Nah ini di explode dulu supaya bisa dipotong ya. Kita hapus ya, seperti ini kira-kira ya. Tuh langsung dikasih genteng sekalian juga enggak apa-apa, pakai layar arsiran aja atau pakai genteng ini ya, pakai layar genteng yang kita punya ya. Oke, kemudian cari layar genteng ini, kita coba 3 di sini ya. Besaran 2 ya. Nah seperti ini ya, di bawah ini juga. Ini. Nah seperti itu ya. Oke, tinggal memasang pintu-pintu jendela yang terlihat di sini ya. Nah kita akan selesaikan di video berikutnya ya.